Pas pintu lift itu kebuka, gua langsung sadar itu bukan lantai rumah sakit. Ada cerita dari salah satu rumah sakit nih, Kak, di Jakarta. Rumah sakitnya itu kelihatannya normal-normal aja kalau siang hari. Ya ramai, suara troli, suara keluarga pasien, perawat mondar-mandir gitu kan. Tapi suasananya tuh berubah total kalau udah lewat jam 12 malam nih. Ya lampu mulai diredupkan yang nggak perlu-perlu dimati-matikan gitu kan ya. Lorong jadi panjang dan sunyi. Dan setiap tenaga medis yang kerja malam di sana punya satu aturan aneh. Kalau lift berhenti sendiri di lantai 7 tengah malam, jangan masuk. Padahal rumah sakit itu cuma punya 6 lantai. Cerita ini dialami langsung sama si Ardi, seorang perawat laki-laki yang udah hampir 3 tahun kerja shift malam di rumah sakit itu. Awalnya dia nggak percaya tuh cerita-cerita gituan. Menurut dia semua itu pasti ada penjelasannya. Sampai malam itu terjadi. Jam nunjukin pukul 1.38 pagi. IGD itu lagi lumayan sepi lah ya. Cuma ada 2 pasien baru dan beberapa keluarga pasien yang lagi tidur di kursi tunggu. Ardi lagi duduk, isi laporan sambil ngopi gitu. Lalu kepala ruangan nyuruh dia tuh nganter obat ke lantai 5 nih. Nah si Ardi ini ngeluh kecil awalnya. Dia kayak ngedumel gitu, kenapa gue terus sih yang disuruh gitu. Tapi dia tetap jalan kok. Dia masuk lift sendirian sambil bawa muff dan beberapa obat yang disuruh itu tadi. Dia di depan lift, ya lift tua itu ya kebuka gitu kan. Terus dia masuk, nah pintu liftnya nutup pelan. Ya kayak lift tua gitulah. Terus si Ardi ini pencet lah tombol lantai 5. Liftnya mulai naik nih, ya kan. Dari 1, lantai 2, 3, 4. Nah tiba-tiba duk gitu. Liftnya berhenti mendadak nih. Lampunya tuh kayak kedip gitu. Tapi sekali aja. Si Ardi langsung nengok ke panel. Yang nyala tuh bukan angka 5 tadi. Tapi yang ada di panel itu adalah angka 7. Dia langsung bengong tuh. Lah, tangannya dingin tuh mendadak. Karena dia tahu jelas. Dan dia udah beberapa kali dengar soal lantai 7 ini gitu kan. Dan dia tahu sendiri kalau rumah sakit itu tuh nggak punya lantai 7. Karena rumah sakitnya cuma nyampe lantai 6 aja gitu kan. Pintu lift itu terbuka pelan. Krek. Di depan dia gelap. Bukan lorong rumah sakit biasa. Lampunya tuh redup banget lah. Dan suasananya itu sunyi total yang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada suara AC, nggak ada suara alat medis, nggak ada aktivitas sama sekali. Yardi masih diem nih. Setengah bingung, setengah takut gitu. Lalu dia ingat omongan OB lama di rumah sakit ini nih. Kalau lift kebuka di lantai yang nggak ada, jangan pernah keluar. Apapun yang kamu lihat. Ardi langsung pencet tombol tutup. Tapi liftnya nggak mau nutup nih. Malah ada suara roda troli dari jauh. Kayak krek, 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 krek gitu. Pelan, tapi terus deket tuh. Si Ardi nahan napas tuh. Dari lorong gelap itu muncul seorang perawat perempuan. Ya bajunya putih kusam gitu lah kayak perawat itu, tapi lebih kusam. Ya rambutnya panjang, nunduk. Dia dorong troli pasien. Pelan banget. Si Ardi langsung merinding. Karena langkahnya gak ada suara. Dan roda trolinya ada bunyinya tapi kayak gak normal gitu. Kayak lagi nyeret sesuatu. Perawat itu berhenti tepat di depan lift. Yang ada si Ardi di dalamnya tadi. Posisinya masih nunduk. Diem. Terus dia ngomong pelan. Ada pasien baru ya. Suaranya serak kayak orang sakit. Nah si Ardi ini gak berani jawab ya. Tubuhnya kaku total, tangannya terus pencet tombol tutup itu. Tapi liftnya tetap gak menutup tuh. Perawat itu pelan-pelan ngangkat kepalanya. Dan saat itulah Ardi sadar. Mata perempuan itu kosong, hitam semua. Senyumnya terlalu lebar. Dan di atas trolinya ya gak ada pasien, cuma kantong hitam panjang, kayak kantong mayat gitu. Tiba-tiba perawat itu bisik-bisik lagi nih ke si Ardi.
Kamarnya masih kosong. Lampu lift langsung mati tuh, sepersekian detik. Pas nyala lagi, wajah perempuan itu udah deket banget di depan pintu. Si Ardi refleks teriak dong ya, ketakutan. Dan saat bersamaan, pintu lift akhirnya nutup keras tuh. Buak! Lift langsung turun tuh, cepet banget, kayak lift jatuh gitu, tapi nggak jatuh lepas gitu, tapi turun cepet banget. Sampai si Ardi tuh hampir jatuh dia. Begitu pintu kebuka di lantai 1, Ardi keluar sambil pucat keringet dingin. Napasnya ngos-ngosan. Nah, ada temennya yang ngeliat dia tuh kayak langsung bingung, terus nanya dia kan, "Lu kenapa?" Ardi cuman bilang, "Liftnya tadi ke lantai 7." Muka temennya langsung berubah. Diem beberapa detik, lalu salah satu senior ngomong pelan tuh, "Lu lihat perawatnya ya?" Si Ardi langsung merinding lagi tuh tadi dia. "Loh, kok lo tahu?" Senior tuh narik kursi, duduk pelan, lalu cerita tuh mereka. Dulu, ternyata nih ya, si senior ini kan cerita nih, dulu sekitar 12 tahun lalu ada perawat malam yang bunuh diri di rumah sakit itu. Katanya stres karena kerja terus. Dia ditemukan meninggal di lift service. Sejak saat itu tuh, beberapa pegawai malam tuh kadang ngaku lihat perempuan dorong troli pasien tengah malam. Ya, terutama di lift itu. Dan lebih anehnya lagi, beberapa orang pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu tuh, Ardi. Lift berhenti di lantai 7. Padahal lantai itu kan nggak ada ya. Ardi mulai kepikiran terus. Tapi dia masih coba logis nih. Ya emang dasarnya si Ardi ini nggak terlalu percaya hal-hal gituan gitu kan. Dan dia tuh malah nganggapnya yang kejadian di dia itu mungkin cuma halusinasi, mungkin capek. Sampai 3 hari kemudian jam 2 pagi, dia lagi jaga pasien sendirian. Lorong rawat inap tuh lagi sepi banget. Tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada suara troli lagi nih. Suaranya persis kayak suara yang di lantai 7 kemarin dia alamin. Si Ardi langsung berdiri. Bulu kuduknya itu naik gitu kan, berdiri lagi tuh. Suara itu makin deket. Padahal lorongnya tuh kosong. Lalu lampu lorong tuh kedip-kedip gitu, sekali, 2 kali gitu kan. Dan di ujung lorong itu tuh dia ngelihat sosok perempuan berdiri, nunduk, diem. Si Ardi nggak bisa gerak lagi tuh akhirnya. Sosok itu pelan-pelan ngangkat kepala dan tersenyum. Senyumnya yang sama, gerakannya sama kayak yang waktu kejadian dia di lift beberapa hari yang lewat. Nah, lalu liftnya ini bunyi tuh, ting gitu kan. Ya kayak pintu lift terbuka sendiri gitu. Kosong nih tapi panel angka di atasnya nyala tuh, warna merah kan. Angkanya 7. Besok paginya, Ardi langsung minta pindah shift pagi. Dia nggak mau lagi tuh kerja di shift malam. Sampai sekarang. Dia nggak pernah mau naik lift rumah sakit itu sendirian lagi kalau tengah malam. Karena menurut beberapa pegawai lama, kalau lift itu tuh berhenti di lantai 7 untuk kedua kalinya. Maka biasanya orang itu nggak akan lama lagi kerja di situ. Jujur, rumah sakit itu creepy sih ya. Serem sih, apalagi di jam-jam malam gitu kan. Emang sebenarnya di rumah sakit itu rame, cuman kalau di jam malam tuh nggak tahu kenapa kok kayak tiba-tiba tuh drastis berubah total, jadi kayak sepi banget, senyap, lembab gitu ya. Gimana kalian pernah ada kejadian-kejadian yang serem di rumah sakit atau di tempat-tempat lain nggak? Coba dong, kalau ada kejadian-kejadian yang seru buat kita cerita di sini, kita bahas. Kalian tulis di kolom komentar ya.